Halo anak-anak, berjumpa lagi di Yosafat Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi teks laporan hasil pengamatan. Apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil pengamatan? Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Sebagai contoh, pengamatan tentang perkembangan hewan. Misal kita mengamati perkembangan dari ayam. Setelah beberapa waktu kita mengamati perkembangannya, mencari informasi, data-data penting terkait dengan perkembangan ayam, kemudian kita bisa menulis dalam bentuk teks laporan hasil pengamatan. Contoh yang kedua adalah pengamatan tentang ciri-ciri suatu tumbuhan. Yang ketiga, pengamatan kebersihan di lingkungan sekitar. Tentunya masih sangat banyak topik-topik yang bisa kita amati dan kita buat menjadi teks laporan hasil pengamatan. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan berisi 3 hal. Yang pertama adalah informasi umum. Informasi umum yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Yang kedua, berisi kumpulan fakta-fakta. Apa hayo yang dimaksud dengan fakta? Fakta merupakan informasi yang benar dari objek atau benda atau barang atau makhluk hidup yang kita amati. Kemudian yang ketiga berisi kesimpulan dari informasi yang sudah kita dapatkan. Nah, perhatikan gambar pengamatan tanaman tembakau di bawah ini. Ada 3 gambar. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dari pengamatan, kemudian mencari informasi dari literasi atau dari buku-buku atau bisa dari internet, kita bisa menyusun sebuah laporan hasil pengamatan. Sebagai contoh, laporannya diberi judul tanaman tembakau. Dari tanaman yang telah diamati tadi, kita mengambil dan menulis informasi umum seperti pada contoh. Tembakau adalah produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. Produk ini dikonsumsi bukan untuk makanan, tetapi sebagai pengisi waktu luang atau hiburan, yaitu sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Tembakau juga dapat dikunyah. Paragraf ini berisi informasi umum tentang tanaman tembakau. Kita lanjut ke kumpulan fakta-fakta tentang tanaman tembakau, yaitu pada paragraf kedua. Bentuk daun tembakau adalah bulat lonjong, ujungnya meruncing, tulang daun yang menyirip, bagian tepi daun agak bergelombang dan licin. Daun bertangkai melekat pada batang, kedudukan daun mendatar atau tegak. Ukuran dan ketebalan daun tergantung varietasnya
dan lingkungan tumbuhnya. Bunga tanaman tembakau merupakan bunga majemuk yang terdiri dari beberapa tandan dan setiap tandan berisi sampai 15 bunga. Bunga berbentuk terompet dan panjang. Warna bunga merah jambu sampai merah tua pada bagian atasnya, sedang bagian lain berwarna putih. Di dalam tembakau terdapat nikotin yang menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia. Itu adalah contoh dari kumpulan fakta dari tanaman tembakau. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan, yaitu paragraf yang ketiga. Bagi petani tembakau, tumbuhan ini akan memberikan nilai ekonomis yang tinggi. Namun, ketika tumbuhan ini sudah diolah menjadi rokok dan dikonsumsi, bisa memberikan dampak yang tidak baik untuk kesehatan. Itu adalah kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Selanjutnya, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, amatilah satu tanaman di lingkungan rumahmu. Bebas ya tanamannya ya nak ya. Yang kedua, catat hal-hal penting terkait dengan fakta-fakta tanaman tersebut. Bisa ciri-ciri tanamannya. Kemudian kalian juga bisa mencari literasi atau bacaan dari internet atau dari buku-buku yang bisa memperkuat fakta-fakta yang kamu peroleh dan menambah informasi terkait dengan tanaman yang sudah kamu amati. Yang ketiga, buatlah laporan pengamatan seperti contoh yang telah diberikan. Ingat, ada 3 informasi, yaitu informasi umum, kumpulan fakta, dan simpulan. Kemudian yang 4, yang terakhir, tulis laporanmu di buku tugas tematik dengan tulisan yang rapi. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan jaga kesehatan.